Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah kita maklumi bersama bahwa tahun Hijriah itu dimulai sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yasrib. Ini merupakan satu momen penting dalam sejarah dakwah Rasulullah. Sejak peristiwa hijrah dan berdirinya Madinah Munawwaroh, dakwah Nabi telah mendapatkan pijakan yang kokoh untuk menyebarkan Al-Quran dan mengajarkan tatanan hidup yang benar atau dinul haq kepada umat manusia. Madinah Munawwaroh adalah sebuah institusi negara yang menaungi sekaligus menjalankan misi dakwah Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya, Nabi berdakwah di Mekah dan di sana beliau mengalami penentangan dan pelarangan dari otoritas Arab Quraisy maupun dari mayoritas masyarakatnya. Mereka menganggap bahwa Muhammad bin Abdullah adalah penyebar dusta dengan apa yang disampaikannya. Tetapi setelah Al-Quran itu disimak dan diterima oleh sekelompok orang cerdik pandai dari masyarakat Yasrib, maka dakwah Nabi mulai mendapatkan dukungan dan kekuatan dari orang-orang Yasrib. Kemudian perlu dicamkan, periode Makkiyah ialah periode ketika dakwah Al-Quran mendapatkan pelarangan. Sedangkan periode Madaniyah ialah periode di mana dakwah dan pengamalan Al-Quran mendapatkan ruang kebebasan. Oleh karena itu, sejak peristiwa hijrah, wilayah manapun di muka bumi ini yang memberikan ruang kebebasan terhadap dakwah Al-Quran dan pengamalannya, maka itu sudah berstatus Madaniyah. Madinah Munawwaroh saat itu merupakan institusi yang dibangun di atas sebuah kontrak sosial. Namun itu bukanlah cetak biru negara ideal yang harus direkonstruksi menjadi sistem pemerintahan di zaman sekarang, seperti yang diidam-idamkan oleh sebagian pihak. Al-Quran bukanlah konsep negara. Al-Quran adalah petunjuk yang mengajarkan konsep akhlak mulia yang dilandasi oleh sebuah belief system yang murni dari Allah dan Rasul-Nya. Dinul Islam adalah sebuah tatanan berperilaku. Oleh karena itu, musuh Islam bukanlah sistem pemerintahan manapun yang ada di dunia ini. Musuh Islam ialah akhlak sayyi'ah, perilaku jahat dan amoral yang diperbudak oleh hawa nafsu, seperti korupsi, manipulasi, kesewenang-wenangan, penindasan, pergaulan bebas, perjudian, dan lain-lain. Yang semua itu bersifat merusak dan merugikan dalam sebuah sistem sosial. Dalam kaitan dengan belief system, maka musuh Islam ialah segala bentuk bid'ah yang mengatasnamakan ajaran agama, padahal itu adalah hoax, tidak berfaedah, dan menyimpang dari petunjuk yang sebenarnya. Tujuan diutusnya Rasulullah adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana menyempurnakan akhlak mulia. Dan Al-Quran menegaskan bahwa Rasul itu diutus untuk menampilkan agama atau tatanan berperilaku yang benar. Cara menampilkannya ialah melalui dakwah dan pengamalan Al-Quran oleh pribadi Rasulullah dan oleh orang-orang yang beriman dalam kehidupan mereka. Al-Quran menerangkan, "Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida." Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan aturan hidup yang hak agar ia menampilkan eksistensinya berdasarkan pada aturan itu seluruhnya. Maka cukuplah Allah sebagai saksinya. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Maka sejak peristiwa hijrahnya Nabi sampai dengan hari ini, tujuan itu sudah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.